السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya, yaitu dengan mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla dan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, serta menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla dan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jamaah Jumat yang semoga senantiasa dimuliakan Allah, roda kehidupan, itulah barangkali salah satu ungkapan yang pas untuk menggambarkan perjalanan kita di dunia yang fana ini. Roda yang berputar, kadang di atas dan kadang di bawah. Ada kehidupan dan ada kematian. Ada kondisi sehat dan ada kondisi sakit. Ada rasa senang dan ada pula rasa susah. Ada kondisi kaya dan ada kondisi miskin. Ada saatnya naik jabatan dan ada saatnya pula turun dari jabatan. Ini semua adalah bagian dari ujian kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Kami atau Allah akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai bentuk cobaan. Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 35. Maka beruntunglah para manusia yang sukses dan berhasil melewati berbagai macam ujian yang sangat beragam tersebut dengan baik. Kaum muslimin dan muslimat yang kami hormati, tidak mudah memang. Tidak mudah untuk sukses dalam melewati berbagai macam ujian yang sangat beragam itu. Ada yang sukses saat diuji dengan kekayaan,
namun ternyata dia gagal ketika diuji dengan kemiskinan. Ada pula yang sebaliknya, sukses saat diuji dengan kemiskinan, tetapi gagal ketika diuji dengan kekayaan. Ada yang sukses saat diuji dengan kesehatan, namun gagal ketika diuji dengan sakit. Sebaliknya, ada yang sukses saat diuji dengan sakit, tapi dia gagal ketika diuji dengan kesehatan. Ada yang sukses ketika dia naik jabatan, namun gagal ketika diuji dengan turun jabatan. Ada pula sebaliknya, yang sukses justru ketika turun jabatan, namun gagal ketika diuji naik jabatan. Bagaimana gerangan caranya agar kita bisa sukses selalu di dalam menghadapi berbagai macam ujian yang sangat beragam tadi? Faktor yang pertama, faktor yang terutama yang diperlukan oleh seorang hamba agar dia sukses melewati segala jenis ujian adalah taufik dan bantuan dari Allah Azza wa Jalla. Taufik dan bantuan dari Allah Azza wa Jalla itulah modal utama dan pertama bagi orang yang ingin sukses menghadapi berbagai macam jenis ujian kehidupan. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, taufik dari Allah merupakan karunia yang diberikan oleh Allah kepada siapapun yang Dia kehendaki. Tidak peduli apakah dia pejabat atau rakyat jelata. Tidak peduli apakah dia pria atau wanita. Tidak peduli apakah dia tua atau muda. Tidak peduli apakah dia bersuku Jawa, Sunda atau Sumatera. Semuanya berpeluang untuk mendapatkan karunia istimewa berupa taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi, satu hal yang perlu kita ingat, bahwa kita semua dituntut untuk berusaha, dituntut untuk berikhtiar di dalam mengejar taufik Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Bagaimana caranya? Salah satu caranya adalah dengan mengamalkan nasihat yang dibawakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berikut ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'arraf ila Allah fir rakha ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah. Kenalilah Allah saat engkau lapang. Niscaya Allah akan mengenalimu ketika engkau susah. Kenalilah Allah ketika kondisimu sedang lapang. Niscaya ketika kondisimu susah, Allah akan mengenalimu. Hadis riwayat Al-Hakim dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Apa maksud mengenali Allah? Dalam kitab Jami'ul Ulumi wal Hikam, Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah menjelaskan maksud dari mengenali Allah saat lapang adalah bertakwa. Bertakwa kepada Allah dan menjalankan aturannya. Barang siapa yang menjalankan hal tersebut, berarti dia telah mengenal Allah. Kalau dia sudah mengenal Allah, maka dia punya hubungan spesial dengan Allah. Kalau dia punya hubungan spesial, ketika kondisi dia sedang susah, maka Allah akan mengingatnya. Allah akan mengenalinya. Dan kedekatan dia dengan Allah saat sedang lapang sangat bermanfaat dalam kondisi susah seperti itu. Dia akan disayang oleh Allah. Dan permintaan-permintaannya akan dikabulkan olehnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
kondisi lapang. Contohnya adalah ketika kita sehat. Kondisi lapang contohnya adalah ketika kita sedang kaya. Kondisi lapang contohnya adalah ketika kita sedang menduduki jabatan. Dan yang semisal dengan itu. Adapun kondisi susah contohnya adalah ketika kita sedang sakit. Kondisi susah contohnya adalah ketika sedang miskin. Kondisi susah contohnya adalah ketika turun dari jabatan dan yang semisal dengannya. Maka ingat, ketika kondisi fisik kita sedang sehat, gunakanlah kesempatan emas itu untuk lebih bersemangat di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya, tunaikan sholat berjamaah di masjid, ringan tanganlah di dalam membantu orang lain yang membutuhkan bantuan. Apabila itu kita lakukan saat kita sedang sehat, insyaallah kita akan dibantu oleh Allah agar kuat di dalam menghadapi ujian saat kita sakit. Akan terasa ringan di dalam menjalani penderitaan. Akan dibantu untuk bisa bersabar dalam menanggung ketidaknyamanan. Dan mungkin juga akan segera dikaruniai kesembuhan oleh Allah. Itu antara lain buah dari kepatuhan kita dahulu kepada Allah saat tubuh kita sedang sehat. Setali 3 uang. Saat kondisi rizki kita sedang lancar, kondisi kita sedang lapang, ingat Allah, tunaikan zakat harta kita. Jangan lupakan saudara-saudara kita kaum fakir, miskin dan duafa. Dukung proyek-proyek kebaikan Islam. Apabila itu kita jalankan, insya Allah ketika rizki kita sedang seret, keimanan kita akan tetap kokoh karena dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Rizki yang sedikit akan tetap cukup untuk mencukupi kebutuhan kita karena diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin badai ujian ekonomi tersebut akan segera berakhir. Itu antara lain buah dari ketaatan kita kepada Allah saat rizki kita dahulu sedang lancar. Tidak jauh berbeda manakala kita menduduki kursi jabatan. Manakala kita menduduki kursi jabatan, pergunakanlah kesempatan emas ini untuk mematuhi dan menjalankan aturan-aturan Allah, bukan justru melanggar aturan-aturan Allah. Adakan kegiatan-kegiatan positif yang tidak menabrak aturan agama. Berusahalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, bukan justru memperkaya diri dan kroni. Imbangkanlah pembangunan fisik dan mental, jasmani dan rohani. Jangan timpang di antara keduanya. Apabila seluruh kebaikan itu ditunaikan, insya Allah saat turun dari kursi jabatan, Anda akan tetap disegani dan dihormati oleh rakyat dan bawahan. Anda akan ikhlas dalam menjalani ketetapan Tuhan, serta yang paling istimewa dari itu semua, insya Allah Anda akan meraih keridhaan dari Allah yang Maha Rahman. Itulah buah manis dari kepatuhan kita kepada Allah saat dahulu sedang menduduki kursi jabatan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.